The Black Eye Club. Tempatnya para orang-orang terkenal memasuki dunia satanisme. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Gile bro, kali ini konspirasinya to the bone. Iya. maksudnya Gila, ini menarik loh. Gue udah lama gak bahas konspirasi yang menurut gue apa ya, yang konspirasi banget gitu loh. yang melibatkan Mama Rika. Iya, yang melibatkan Mama Rika gitu. Karena banyak banget gitu loh. The Black Eye Club itu kan tentang orang yang mata kirinya itu luka kan. Tapi kenapa banyak banget tokoh-tokoh dunia yang mata kirinya luka gitu? Mungkin kita sedikit spill dikit ya. Ada Robert Downey Jr., George Bush, Kanye West, Madonna. Najwa Shihab. Enggak dong. Gak tahu. Enggak aja. Enggak. Sampai paus. Iya, itu sih yang paling mencengangkannya. Iya, mungkin itu adalah hal yang biasa kan. Mungkin orang bisa aja bengap tuh mata kiri tuh karena sesuatu hal gitu. Tapi dengan banyaknya orang-orang terkenal dan orang pemimpin-pemimpin dunia mata kirinya bengap gitu ya, dan punya alasan yang menurut gua gak masuk akal, itu akhirnya dikaitkan dengan ritual memasuki dunia satanisme. Iya, karena memang nggak ada beritanya kan. Maksudnya orang-orang sebesar mereka pasti kenapa dikit pasti diberitakan gitu. Iya. Tapi mereka tahu-tahu keluar dengan mata hitam aja gitu. Kalau The Black Eye Club sendiri ya, ini adalah teori konspirasi yang menunjukkan bahwa politisi dan selebriti seperti Kanye West atau ada paus juga yang tadi gue sempat sebutin ya, itu terlihat dengan mata hitam di sebelah kirinya. Dipercaya mereka diberi luka oleh anggota masyarakat elit global dengan alasan yang tidak diketahui. Sebuah teori yang menyatakan bahwa mata hitam tersebut bisa menjadi tanda dari hasil ritual yang tadi gue bilang, satanisme gitu ya, atau hasil dari soul scalping. Katanya sih soul scalping itu yang sakit adalah ketika lu bukan masukin doang, Fed, lu ngeluarin jiwa lu dulu baru dimasukin sama jiwa lain gitu loh. Oh, prosesnya gitu. Iya gitu. Tapi gue gak tahu ya, masa lewat mata ya? Maksud gue juga gak ngerti kan. Jadi kayak gue gak tahu kenapa menyebabkan mata kiri itu lebam gitu. Tapi nanti ada penjelasan nih, kenapa Nggak ada matanya bisa lebam. Nggak ada sih. Gak ada. Karena Paling nyerempet cuma ini dijilat setan. iya sih. Iya sih, bener sih. Jadi kalau gitu kita langsung masuk aja kali ya. Awal mula dari The Black Eye Club ini tuh seperti apa biar kalian tahu lebih jelasnya. Jadi kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Awal mula The Black Eye Club. Pada 3 Agustus 2017, YouTuber Perspectives memposting 2 video berjudul Chuck Hagel Black Eye Club dan John Kerry Black Eye Club. Dalam video tersebut, dia menunjukkan politisi yang mendukung kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama saat itu, terutama di sekitar Timur Tengah, telah ditandai dengan mata hitam. Dia mengatakan bahwa Chuck Hagel ditandai tepat pada saat dia mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan di bawah tekanan dari Obama setelah berjuang untuk membuat strategi untuk mengalahkan ISIS di Suriah dan Irak. Alasan resmi Hagel terkait cedera yang didapatkannya adalah akibat kecelakaan dapur. Wow, gila. Ini lumayan aneh juga sih ya. Gitu kayak, tapi alasannya tuh dia kecelakaan di dapur gitu. Maksud gue, mata tuh kayak salah satu hal yang jauh gitu loh. Maksud gue, kecelakaan di dapur seperti apa yang menyebabkan mata tuh lebam? Bisa lah. Berantem sih. Tapi kalau kepleset? Iya, maksudnya alasannya masih sebenarnya bisa dimasuk akalin. Iya sih ya. Cuma feeling gue ada banyak hal yang tidak bisa diceritakan sebenarnya kan. Misalnya ditonjok istri kan, siapa tau malu gitu, Fed. Kalau gue kasih kabar ke media, ntar rumah tangga gue jadi diusik. Terus jadi kepo media gimana-gimana. Jadi mungkin dia emang belokin aja gitu. Iya sih. Jadi cuma nyebut kecelakaan doang gitu ya. Iya. Iya, tapi kalau si Chuck Hagel ini berarti jatuhnya kayak disuruh gitu, Fed. Iya, dia lebih, kalau yang gue tangkap sih ya, dia jadinya cuma lebih ke papetnya doang gitu, Bim. Gitu. Iya, Karena iya, kan iya. ada yang bilang kalau misalkan tanda di matanya itu tuh lebih ke apa, MLM gitu, Riz.
maksudnya. Bener nggak sih? Oh iya Jadi iya katanya- iya. Kalau makin hitam makin tinggi ya levelnya. Iya. Jadi kayak ada piramida gitu loh, Is. Level 4, 3, 2, 1 gitu. Yang satu tuh hitam banget gitu kan. Itu kayak wah lu udah pasti terkenal banget men gitu. Lu udah pasti jadi presiden gitu Iya. kan. Jadi kalau yang gue tangkap sih dia habis disuruh itu makanya baru dapat mata hitamnya. Iya Gitu. iya. Tapi gue bingung sih ritual seperti apa sih, kayaknya maksud gue aneh aja sih. Ritualnya sih yang ngebuat Iya, malah atau- justru jadi apa ya? Jadi lu ke depan kamera jadi punya sesuatu yang bisa dipertanyakan gitu, kayak nggak masuk akal dah menurut gua. Itu ada sih penjelasannya sih, tapi nanti. Jadi Anjay. maksudnya kalau emang lu ada ritual, kenapa nggak di tempat yang tersembunyi gitu? Jadi yang tahu ya cuma lu doang. Ngapain lu harus kasih tahu ke orang lain? Balik lagi ke MLM-nya itu. Karena dia pengen, mungkin ada yang pernah kayak menyinggung satanisme gitu ya, jadi kayak tahu dikit Riz. Nah jadi pas dia ngeliat itu kayak diperlihatkan gitu kalau yang punya tanda-tanda ini tuh bisa jadi terkenal gitu. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke artikel Enigma nih, Phoenix yang ngebahas tentang medianya yang ngebahas tentang Black Eye Club. Kemunculan artikel Enigma Phoenix. Pada 9 Mei 2018, The Phoenix Enigma menerbitkan sebuah artikel yang mengeksplorasi lebih jauh tentang teori Black Eye Club. Artikel tersebut mengklaim ada 2 kategori utama anggota Black Eye Club. Mereka yang duduk di posisi pemerintahan atau politik, dan mereka yang berada di dunia hiburan atau Hollywood. Artikel tersebut berisikan teori tentang fenomena ini ramai di internet dan berasal dari ritual kelompok rahasia yang memukul wajah pesertanya, hingga penculikan alien dan pengumpulan jiwa untuk menggantikan pemimpin dunia kita dengan kesadaran alien. Teori-teori lain bersandar pada implementasi teknologi untuk hidup abadi atau operasi persiapan untuk perjalanan keluar dunia. Teori yang tidak terlalu ekstrim menyatakan bahwa fenomena tersebut tidak lebih dari industri hiburan yang memanfaatkan publik baru-baru ini tentang keberadaan Illuminati. Jadi emang teorinya ya ketika mata lu kirinya lebam akibat pukulan ya, kalau di sini ya. Salah satu ritualnya. Iya, di sini banyak dijelasinnya. Ini sih kayaknya lebih ke perkiraan sih. Kenapa sih bisa dapat si mata hitam itu? Di sini kan tadi ada yang bahkan ada yang ini apa? Hidup abadi, Bro. Iya. Jadi kayak dapat mata hitam itu untuk hidup abadi nanti. Lebih Aneh. liar lagi ini dia Nggak maksud gue, teori-teorinya. ya nggak cuma- tahu sih gue. Ya masih masuk akal lah. Maksudnya itu spiritual kan. Kayak Mm-mm. kepercayaan orangnya jadi merasa bisa hidup ya afterlife intinya. Mhm. Tapi kalau seandainya balik lagi ke soul clapping ya, gue sempat baca itu kan dari buku ya yang berjudul Interview with the Devil ya, Mhm. gitu. Dan di situ tuh ini juga lucu sih. Di bukunya itu dia bilang dia berbicara dengan Lucifer atau iblis, bro. Oh gitu. Iya, dia berdialog dengan iblis atau Lucifer. Terus baru Gitu. dikasih tahu. Jadi katanya dia bilang ya itu salah satu ritual yang memberikan jiwa lu tuh dicabut, dimasukin sama jiwa lain gitu. Untuk makhluk, dia sih bilangnya makhluk dimensi lain gitu, untuk menjual jiwa ke Satan biar lu terkenal gitu. Tapi itu katanya sih seperti dia berdialog dengan demon, bro. Ya nggak mungkin apa-apa, itu banyak sih. metafora. Iya kali. metafor. Ya nggak tahu sih. Ya, mungkin dia maksudnya melakukan itu seperti berbicara dengan iblis atau apa gitu. Atau mendengar suara gitu ya di kepalanya. Iya mungkin bisa jadi, bisa jadi. Iya. Ya iya nggak apa-apa. Kenapa Jadi, gue bro. ketawa ya? Oke, kalau gitu kita langsung bacain aja tokoh-tokoh dunia yang terlibat di The Black Eye Club ini. Tokoh dunia yang diduga The Black Eye Club. George Bush. Penjelasan resmi dari mata hitamnya adalah ia tersedak pretzel, pingsan, dan jatuh ke lantai. Menurut Dr. Abdul Giwa, seorang dokter ruang gawat darurat di rumah sakit St. Luke's, presiden kemungkinan besar menjadi korban sindrom vasovagal. Kejadian langka di mana saraf vagus yang mengatur detak jantung distimulasi dan sinyalnya melambat jantung. Korban bisa pingsan dan seringkali terlihat pucat sesudahnya. Gila bro. Yang pertama itu ada George Bush. Mhm. Gila, ini dia Tapi rada gak masuk akal, Bim. Kesedek. kesedek apa? Kesedek pretzel. Pretzel kue gitu kan ya? Berarti ya? Kue kering Bisa ya? lah. Kenapa sih? Lu terlalu konspirasi gitu, David.
Tapi masa kesedek terus jatuh? Kan kesedek gak bisa napas, pingsan. Gak ada oksigen yang masuk. Tadi dulu, tapi gue nih sempat baca lagi nih beda nih George Bush. Nggak tahu ya nih yang gue kan ini risetnya Tarik tapi gue juga baca ya gitu. Pokoknya dia tuh 2 kali katanya Fat mata lebamnya. Gitu. Yang pertama enggak satu doang tapi di waktu yang berbeda gitu. Yang pertama itu kalau nggak salah ya dia jatuh dari sepeda. Dia matanya bengap. Umur gini. berapa nih? Enggak. Ya naik sepeda emang harus pakai pas lagi masih kecil anjing. Sama yang satu lagi dilempar cucunya pakai bola salju. Bola salju Katanya. Ini bola salju ini ya langsung hancur gitu Nggak tahu gue. Langsung buyar. Lagian cucunya sekeras apa sih ngelempar bola anjir? Iya sih masih cucu ya. Iya. Tapi kan dia udah umurnya udah 80 berapa, cucunya udah 25 anjing. Umurnya siapa tahu. Iya bisa sih. Tapi kalau udah 80 mah mending di dalam rumah, Riz. Iya, Minum coklat panas. Dia lagi di teras ya gue lagi nyantuy ngopi tiba-tiba dilempar. Tapi itu sih katanya bola salju. Tapi salju kayaknya kan keras juga sih sebenarnya ya. Kan es gitu kan. Tapi kan kalau tergantung sebenarnya dia seberapa kenceng nekannya. Kalau ditekan sampai airnya terkuras tuh kayak apa? Dipadetin. Es batu yang serut tuh. Aduh, Itu kenceng kan. Hmm. Tapi kalau cuma diambil biasa doang, kalau buat main lempar-lemparan harusnya mah jangan sampai dikerasin sih. Iya sih, kan konteksnya main ya. Iya. Bukan melukai gitu. Dendam. Presiden lagi anjing. Iya itu sih kalau George Bush ya. Dan selanjutnya tuh ada Paus Franciscus gitu. Dia matanya juga lebam gitu. Tapi ya dia bilang sih katanya kejatuhan handphone. Kalau bener gak sih? Gue nggak tahu nih ya. Gue nggak tahu nih. Lu nih gue. Iya enggak, karena gue juga bacanya dia bilang kejatuhan handphone. Kejatuhan handphone gitu. kan. Tapi emang Paus main handphone gak sih? Ya main lah Is. Ya cuma kan di handphone itu banyak apa ya, maksudnya Emang orang sesuci dia, terus dia tidak bisa mengontrol timelinenya gitu loh. Tiba-tiba keluar cewek seksi. Mungkin baca Alkitab. Iya mungkin baca Alkitab Is. Atau lihat live score anjir. Masalahnya gue tidak bisa membayangkan kalau kejatuhan handphone pasti kan malam, ya kan? Biasanya udah ngantuk. Udah tiduran. Iya tiduran udah Iya. pasti tiduran, nggak mungkin jatuh ke muka kalau nggak tiduran. Berarti udah ngantuk. Berarti kan dia malam-malam misalkan jam 12 atau jam 1 lah. Udah ngantuk banget masih main HP anjing di tempat tidur. Atau doa fajar bisa juga tapi Riz. Iya bisa Is. Iya Enggak. kan? Doa fajar dia kenapa nggak duduk gitu loh, Fet? Maksudnya dia paus gitu loh. Dia pasti kan udah sering ya. Pasti kan subuh-subuh bangun doa udah sering, nggak mungkin dia malas-malasan anjing tiduran. Enggak, tapi masalah gini sih sebenarnya ya. Gue juga main HP ketika tidur atau pernah gue kejatuhan HP cuma nggak lebam sih. Iya sih, gue Iya. juga. Segede apa? Kecuali emang HP-nya dipakai Nokia ya. Iya. Atau main HP tangannya jauh di ujung lurus aja. Sengaja Jadi banget biar gravitasi jatuh. Biar makin kenceng ya. jaraknya jauh makin kenceng. Tapi bingung gue. Maksudnya ya iya HP-nya sekeras apa dan Aneh sih, maksudnya seini pasti sih. orang kayak paus gitu ya. Gue yakin kayaknya harusnya membatasi dirinya untuk bermain HP sih. Gadget Apalagi gitu di ya. HP tuh ngapain gitu, Fet? Main Heyday ya. Anjir iya main Heyday. Main Heyday baru gue Bisa bilang. jadi sih kayaknya kalau orang Iya. tua ya. Atau main simulator ya. Jangan dia. Aduh, enggak deh. Jadi kayak orang biasa gue ngomong. Lo ini paus bro. Tapi gue sempat ngeliat ini sih, ada video Jatuh. yang bukan jatuh. Jadi kayak penjelasan kenapa waktu itu paus matanya hitam gitu ya. Tapi gue lupa nih yang mana. Iya. Jadi katanya pas dia lagi arak-arakan naik mobil gitu. Jadi dia mobilnya tuh bisa berdiri gitu, Riz. Bisa keluar. Iya, bisa Iya. keluar terus ada kacanya lagi. Jadi kalau kaca kan ada Dindingnya sisi lah kiri ya. kanan gitu kan. Transformer ya. Bukan Ini- anjir. Gila ini film anjing. Males gue. Kan jadi kaca kan ada sisi kiri kanannya. Iya. Nah, si pausnya tuh lagi di sisi kanan lah. Terus Rem. tiba-tiba ngerem mendadak. Tapi gue nggak ngeliat kayak kenceng banget gitu sih, kayak cuma nubruk biasa aja gitu. Kalau kan lu tahu kan kalau misalkan kita ngerem mendadak kan kayak badan kita kan sampai ke depan Iya. banget kan. Iya. Nah, ini sih enggak sih, kayak cuma gitu doang, dek gitu doang. tapi kepentok. Kan karena Nggak dilihat kelihatan dari jauh nggak kelihatan. Ya mungkin kenceng kali ya. Karena kan gue- karena dari jauh kan. Iya, gue cuma ngeliat dari gestur badannya aja sih, nggak sampai dia kepelanting ke depan terus ke belakang lagi. Karena kan kalau orang kenceng banget kan habis ke depan ke belakang lagi kan. Iya. Tapi ada gitu. reaksinya nggak? Dari orang sekeliling. Nggak, dari pausnya. dianya.
dari pausnya sih nggak ada sih. Kayak maksudnya biasa aja gitu. Kayak megang matanya atau apa. Iya hampir ke mata gitu. Cuma orang-orang sekelilingnya aja ada yang nyamperin dia gitu kayak kenapa gitu. Oh. Mungkin takut kenapa-napa. Nah Iya, itu sih yang gue bikin bingung. Apa emang orang udah tua kena sedikit sih bisa jadi. kena sedikit jadi biru ya? Lebih lemah kan ya. Iya. Tapi emang kasusnya banyak sih orang tua ya rata-rata ya. Maksudnya Mhm. lebih banyak orang tua daripada yang kayak Kanye atau siapa gitu. Kayak King Philip, George Bush gitu kan udah tua-tua tuh. Sampai emang lebih rentan secara medis gitu. Gue nggak tahu sih ya. Tapi kan juga ada beberapa juga tadi kan artis-artis ya, juga banyak gitu loh. Ya walaupun umurnya udah mature juga sih, udah bukan anak muda yang tiba-tiba matanya lebam gitu. Atau mungkin persyaratan ya, kayak lu di umur berapa baru bisa masuk ritual itu gitu. Kalau yang paling muda yang gue tahu tuh Justin Bieber ada. Ada. Iya. Ini juga masih aneh sih. Maksudnya lu dari sini aja kan lu udah ngeliat ya beberapa alasan-alasannya gitu kan. Iya. Aneh gak sih? Ada beberapa hal sih menurut gue aneh sih. Menurut gue ya. Tapi ya emang itulah kurang lebih beberapa pernyataan-pernyataan gitu. Cuma katanya The Black Eye Club ini juga berkaitan sama konspirasi lainnya. Yang gue tahu nih ya, konspirasi lainnya itu yang disambungin ya adalah dia menyembah dewa Horus. Gitu, dewa matahari. Kenapa? Katanya gue nggak tahu ritualnya seperti apa ya. Tapi intinya Horus tuh kalau di gambar-gambar itu mata yang kelihatan mata kiri itu hitam gitu guys. Iya. Nah dia tuh katanya yang kirinya itu lebam atau hitam itu melambangkan bulan kalau nggak salah deh. Yang kanan itu kenapa nggak lebam tuh matahari. Tapi gue nggak tahu maksudnya seperti apa, gue nggak tahu. Cuma katanya salah satu menyembah dewa Horus. Ada juga yang bilang Illuminati karena ya sebelah kiri itu apa ya? Sebelah kiri emang lebam gitu ya. Yang kanan itu disebutnya shiner gitu, kayak lebih terang gitu. Tapi ya balik lagi sih gue juga nggak tahu. Berarti intinya kultus ya, balik lagi ya? Iya sih, sejauh ini kalau dikait-kaitin sih kultus gitu ya. Alasan entah jatuh, entah kepukul ya. Kayaknya sih ada alasan yang emang memalukan sih menurut gue. Yang kalau mereka share ya bisa menjatuhkan paus loh, Riz. image-nya dia. Tapi itu goblok sih, itu lebih menjatuhkan lagi yang kejatuhan handphone anjir. Kenapa? Maksudnya kejadian asli apa yang membuat dia berbohong hal yang sekonyol itu gitu. Iya bisa sih, bener bisa sih. Kalau dulu Fat, Gue percaya. lu percaya di Black Eye Club? Iya. Ada. Kalau gue percaya mungkin di luar sana ada gitu organisasi orang-orang yang elit yang pintar gitu yang pemimpin dunia. Cuma kayak kalau Black Eye Club-nya enggak, kebetulan aja gitu. Kalau gue lebih percayanya mungkin gak semuanya ya. Gak semua orang yang beneran Black Eye Club gitu. Ada Ada beberapa ya. Ada aja yang bohong. Tapi menurut gue ada maksudnya tersendiri. Tapi gue lebih percaya lebih ke Illuminatinya aja sih Bim. Dibanding ke satanisme atau kayak yang tadi darah anak-anak gitu ya. Gue nggak tahu sih, gue kayak percaya aja sih. Percaya. Soalnya alasannya nggak masuk akal aja yang paus. Intinya gue itu aja sih yang paus doang sih. Tapi contohnya ada SpongeBob ya gue yang kepleset terus kena tang. Terus Iya dia sih. bilangnya kan bilangnya ditonjok saudaranya apa gitu. Iya, goblok anjing. Oh dia malu ya. Iya. Iya. Dia malah siapa tuh kayak gitu kasusnya. Tapi aduh gimana ya, lu percaya Faris nggak percaya? Kayaknya gue sebenarnya gimana ya? Gue aneh gitu ya. Kayak setiap orang dengan orang-orang besar tuh dengan kondisi mata kiri yang punya lebam gitu ya. Gue percaya ada sesuatu gitu loh. Gue percaya ada suatu kultus. Tapi gue juga nggak percaya kultus itu alirannya itu kemana tuh gue masih belum tahu gitu. Intinya belum tentu satanik, belum tentu Illuminati gitu. Atau mungkin emang kayak kumpulan grup WhatsApp kayak geng aja gitu loh. Maksudnya lagi kayak tren. ini aja apa kayak Janjun mau botak banget. Segampang itu ya. Botak kayak ini jadi lebam nih lebam. Kayak gitu sih. Kayak nggak tahu gue kalau persekutuan dengan iblis atau apa tuh kenapa harus mata kiri dan simbolik apa gitu. Gue masih belum dapet sih di situ sih. Soalnya gue ini sih kayak ada beberapa yang matanya tuh hitamnya tuh kayak Aneh ya? iya nggak mungkin lu cuma kejatuhan atau kenapa gitu. Iya udah pasti lu berantem keras Iya, gitu kan pasti kan. hitam banget gitu, gue juga nggak ngerti kenapa bisa gitu. Iya Tapi ada pasti bro. Kalau kayak gini kan lu kayak nggak nangkep gitu kan otak lu kayak kenapa sih lu bisa dapet gitu. Tapi ketika dijelaskan dia lu langsung oh ternyata gitu doang gitu kayaknya. Iya bisa jadi sih. Iya kan. Mungkin dikasih lihat lingkungan kerja dia gitu kan. Iya siapa tahu. Kayak banyak benda tumpul dan lain-lain. Iya gitu. Tapi ya gue rada ini sih dengan adanya ritual Skull and Bones gitu, ada beberapa juga ritual-ritual juga yang kemarin kita bahas aneh. Jadi kayak sedikit
sedikit ada ini kayaknya ada di Nah ritualnya itu gitu kan. gue sebenarnya gara-gara ini nih episode sama David nih, gue jadi lebih gampang percaya sama beginian nih, sama elit-elit global. Beneran dah. Iya kan. Tapi kalau kayak gitu gue percaya sih, Bet. Kalau yang pimpinan-pimpinan gitu, Iya sih. perkumpulan orang-orang yang leader-leadernya gitu. Cuma kayaknya nggak menyembah iblis juga sih. Lebih kayak emang pengen mengontrol bumi aja gitu, jahat aja niatnya. Gitu sih. Yes. Cuma kalau yang black eye gini kayak menurut gue kebetulan sih. Kalau dikumpulin gitu ya, siapa tahu aja selebriti misalkan ada yang dagunya kerobek. Itu kan ada banyak tuh orang, kalau dikumpulin juga bisa dijadiin konspirasi tuh, dagu robek klub. Kebetulan aja gitu, karena kan ini semua orang bisa mendapatkan ini gitu loh, Fet. Bukan hal yang apa ya, tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Jadi Tapi selalu kiri is. ya pasti kebetulan Maksud aja gua. gitu. Siapa tahu ada yang di kanannya cuma nggak dimasukin di konspirasi ini. Udah dibisikin Lucifer loh. Iya tadi udah interview with the devil anjir. Gila. Itu masalah kiri semua anjir. Ya gue nggak tahu sih, tapi mungkin yang kanan juga banyak ya. Cuma kayak ya udahlah kiri aja gitu dimasukin. Ya paling segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa follow aset digital aset Opini Tengah Malam, Instagram, Twitter, TikTok tentunya, YouTube juga, subscribe. Jangan lupa di Noise harus di follow juga. Paling segitu dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.